tetap fokus untuk Engkau pada saat ini ya Tuhan. Kami mau menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu lebih sungguh-sungguh lagi katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami tetap mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Datanglah kepadanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Takkan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya.
yang merasakan kasih setia Tuhan, berikan tos kiri kanannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi
Yesus engkau baik bagiku seperti wanita, seperti wanita mengasihimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bisa beristirahat tadi malam, kami bisa bangun pagi, kami bisa melangkah hingga bait-Mu ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa bersama, Tuhan limpahkan pada kami kesehatan, semua karena kebaikan Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami. Kami serahkan seutuhnya kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, hamba-Mu, setiap umat-Mu yang terkasih GBI kasih karunia, sehingga Tuhan melayakkan kami, Tuhan memperkenankan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu telah melawat kami. Kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa sempurna dalam hidup kami. Kami siap menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya sungguh bersuka cita. Saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa karena saya percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu selalu endingnya damai sejahtera. Amin. Jadi kalau saya mengingat masa lalu bukan saling baper ya Kak ya, tapi boleh loh kita sekali-sekali mengenang romansa-romansa ya. Masa lalu kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif harus kita kubur dalam-dalam. Tapi kalau hal positif seperti pepatah Bapak Ibu, kalau ada orang lain yang menyakiti kita, itu harus kita lupakan. Yang kedua, kalau kita pernah berbuat baik sama orang, itu harus kita lupakan. Dua hal itu harus kita lupakan. Tetapi kalau ada orang pernah baik sama kita, sekecil pun jangan pernah lupakan. Amin? Oke. Karena hari ini ada itu pasti karena ada masa lalu kita. Hari depan ada karena ada hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya berikan judul Rencana Tuhan, God's Plan, atau rancangan Tuhan. Mari kita buka di Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Kitab Nabi Yeremia ini merupakan salah satu kitab Nabi besar Bapak Ibu, selain Yehezkiel, selain Yesaya, selain Daniel, yang memberi gambaran perjalanan Israel dalam beberapa bagian. Kita akan baca bersama 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Beri sorak-sorai untuk kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini kalau saya baca ayatnya indah dan luar biasa. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yeremia ketika bangsa Israel on the way dan menuju tanah pembuangan, menuju Babel. Masa pembuangan tuh masa yang gak gampang loh Bapak Ibu. Kita mau ibadah dibatasi atau bahkan dilarang. Semuanya dibatasi. Masa pembuangan, segala sesuatu dibatasi. Gaji kita gak bisa negosiasi dengan HRD. Upah kita dipatok karena kita budak. Masa yang sulit lah. Kalau kita salah gak ditegur, bisa dicambuk. Salah 1, 2, 3 kali gak di SP 1, 2, 3, bisa dibunuh, bisa dirajam. Masa yang sulit. Tetapi ayat ini tertulis, kok sepertinya luar biasa ya bangsa Israel ini ya. Saya kasih ilustrasi ini, saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin seringkali ketika kita bangun pagi, saat teduh, kita sering membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang janjinya manis. Seringkali kita setiap hari Minggu, gembala selalu menyampaikan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau kita buka scroll Instagram, Facebook, TikTok, kita ngelihat kekuatan-kekuatan tuh luar biasa dari Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa hidup saya cuma seperti ini? Masalah saya sama dengan dia.
Saya berada di tempat yang salah. Saya punya keluarga yang gak support. Tapi kenapa ayat-ayatnya indah? Saya kasih sedikit ilustrasi tentang seorang ibu penjual tempe. Ibu ini sakit, sehingga ibu ini terlambat membuat tempe yang harusnya membuat mungkin 8 atau 12 jam sebelumnya baru bisa buat karena yang bersangkutan sakit. Akhirnya sudahlah, aku harus buat, aku harus punya iman. Aku percaya nanti sampai pasar pasti kedeleku jadi tempe. Dibuat dengan cepat. Sambil berdoa, Tuhan, aku percaya, aku punya iman, kedeleku ini nanti sampai pasar pasti jadi tempe. Sampai perjalanan menuju pasar, hampir menuju pasar, ibu ini buka sedikit tasnya. Kok kedeleku belum jadi tempe ya? Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan itu baik. Aku punya iman. Aku cuma punya iman sebiji sesawi. Pasti jadi tempe. Dibuka dagangannya. Kok belum jadi tempe ya? Kanan kiriku sudah penjual tempe. Tuhan tolong aku. Fajar sudah mulai terbit, matahari terbit. Pedagang yang satu sama yang kiri sudah mulai laku. Kok aku gak ada yang beli tempeku nih, belum jadi tempe. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Kali ini saja Tuhan, aku butuh mujizat, aku perlu Tuhan tolong. Nyatakan itu Tuhan, katanya Tuhan pernah 5 roti 2 ikan. Pernah membangkitkan orang mati. Ini masalah sepele Tuhan, jadikan kedeleku jadi tempe. Wes itu tok Tuhan. Dan akhirnya pedagang satu yang lain tempenya sudah habis. Ibu ini mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, begini ya cara Tuhan memperlakukan saya ya. Orang lain Tuhan tolong, tiap hari saya mendengar kesaksian luar biasa. Masalah tempe aja Tuhan gak mau memberkati saya. Lalu datang pembeli, buru-buru. Dia mencari. Ibu, saya mau mencari. Ibu jual gak yang belum jadi tempe? Kenapa Pak? Karena saya masih perjalanan luar kota jauh. Kalau saya beli tempe sekarang pasti nanti akan busuk. Saya punya Pak, saya beli semua. Ini contoh ilustrasi Bapak Ibu. Bahwa jawaban Tuhan, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan tuh ya waktunya Tuhan. Kita gak bisa mengintervensi. Rencana dan rancangan Tuhan tuh ya rencana-rancangan Tuhan. Kita gak boleh mengambil dan mengintervensi itu. Yang kita harus lakukan cuma satu. Taat. Kita tunggu. Coba kalau kita selalu hadir dalam, aku sudah punya iman loh Pak. Aku sudah punya iman. Imanku gak cuma sebesar biji sesawi, udah seterong. Tapi yang Tuhan mau bukan cuma iman, ketekunan atau ketaatan. Saya punya perjalanan hidup yang cukup sederhana, tetapi saya merasa semuanya itu sepenuhnya tuntunan Tuhan. Saya bekerja satu grup, saya masuk di salah satu perusahaan multinasional, salesnya banyak itu total 13 orang kumpul di Jawa Timur. Pimpinan saya daftar di perusahaan itu. Kamu ada di Bali. Saya pertamanya seneng. Oh di Bali ini tempatnya enak. Ternyata buat bisnis alat berat di Bali nggak ada apa-apa. Karena itu tourism area, bukan mining area, bukan industrial area. Makanya kenapa di Jawa Timur ada sampai 13 sales. Sedangkan di Bali cuma 1 tok dan itu saya. Saya mulai merintis pelan-pelan, tahun pertama ke Bali, tahun kedua ke NTB, tahun ketiga NTT, sampai saya ke Timur Leste. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dan menyertai. Saya menjadi sales dengan achievement paling tinggi di cabang, anak muda, anak baru. Tapi penggenapan Tuhan tuh luar biasa. Waktu saya meeting dengan teman-teman sales, mereka bilang, Bram, kamu tahu wilayahmu itu? Dari Bali, NTB, NTT, Timur Leste, sejauh mata memandang. Saya baru sadar, itu namanya berkat Abram.
Sejauh mata kamu memandang itu menjadi wilayah teritorimu. Saya bersyukur. Lalu saya dipindahkan ke Jakarta. Gaji saya turun. Turun bisa sepertiga. Atau kadang setengah aja bagus. Karena saya dulu bekal sales. Berarti artinya bukan perusahaan jahat sama saya. Tapi waktu saya selama menjadi sales, jualan saya terlalu banyak. Itu sisi positifnya Bapak Ibu ya. Saya turun, sampai papa saya tuh paling gak terima. Karena papa saya juga backgroundnya orang marketing. Kamu katanya promosi, kok gajimu turun? Saya kalau menjelaskan ke papa sulit. Kalau yang namanya staff memang gajinya segini. Akhirnya saya tinggal di Jakarta. Saya bersyukur walaupun gaji saya turun, saya mengenal ibu kota. Saya memahami bisnis yang ada di headquarter. Saya mengenal dengan orang-orang yang berada di level pusat. Akhirnya saya pindah di ujung paling timur, Papua, di Jayapura. Saya berangkat lagi, saya ditaruh di Kalimantan, di Banjarmasin. Waktunya juga gak lama. Akhirnya setelah hampir 2 tahun saya bergumul, saya banyak menghabiskan waktu berdoa, berpuasa dengan istri, bahwa hidup ini sementara loh. Kita harus melakukan yang terbaik. Bukan berarti di kota-kota semuanya itu saya tidak diberkati. Penyertaan Tuhan luar biasa. Bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu luar biasa. Coba saya kalau menolak semua tempat ini. Coba kalau saya menolak tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin saya akan menjadi Abram yang tidak memahami banyak hal. Tetapi karena saya taat dan patuh, berkat Tuhan itu ada. Tuhan memberikan pemahaman berkat terkait bisnis di Indonesia Timur. Lalu saya sudah berkarya di perusahaan saya lama kurang lebih 9-10 tahun. Saya mengambil keputusan sama istri, kita harus pulang ini. Sudah 1-2 tahun yang lalu ini. Pulang banyak faktor, saya cerita banyak ya. Intinya saya dan istri bersepakat kita harus pulang ke Surabaya atau ke Sidoarjo. Papa mama sudah lanjut usia, kita harus pulang, kita harus melayani. Kita hidup harus jadi berkat, gak melulu materi, menuin dompet. Jadi berkat buat komunitas, jadi berkat buat kota. Saya bilang sama istri, kalau pulang ke Surabaya, resiko terbesar 1. Aku mau cari kerja, gajinya lebih kecil gak apa-apa ya. Dia bilang, gak apa-apa. Oh saya semangat. Karena kita harus sepakat. Kami bergumul. Di bulan April, bulan Mei akhirnya ada sebuah perusahaan juga alat berat yang menghubungi saya kontak untuk mengembangkan bisnis di Surabaya. Puji Tuhan. Sebenarnya saya sulit meninggalkan zona nyaman ya. Meninggalkan masa lalu itu berat. Tapi saya cuma belajar taat. Saya cuma ngomong begini, Pak, saya tuh punya banyak masalah. Saya menunggu jawaban Tuhan. Seringkali kita kayak preman, maaf. Seringkali kita preman sama Tuhan. Aku menunggu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan yang gak menjawab, aku gak mau jalan. Kesaksian orang, pengalaman hidup setiap kita berbeda-beda. Kebetulan sampai hari ini saya belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Kebetulan. Mungkin Bapak Ibu pernah memiliki karunia itu. Tapi kalau saya sampai hari ini kebetulan belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible, secara langsung. Tetapi Tuhan sudah pernah banyak bicara di firman, tertulis dalam firman. Orang tua kita, istri kita, sahabat kita, komunitas kita, itu suara Tuhan Bapak Ibu. Apa yang gembala kita mau, apa yang orang tua kita mau, apa yang istri suami kita mau. Kalau udah itu kumpul, udah jangan nunggu suara Tuhan. Itu hal yang harus kita lakukan. Kembali ke dalam hal-hal yang negatif yang pernah saya sampaikan tadi. Hidup ini tuh pilihan kok Bapak Ibu. Ada hal baik, ada hal yang tidak baik. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Jangan habiskan waktu kita sama hal-hal yang negatif. Mikirin masa lalu yang buruk.
mikirin orang yang ngomongin kita. Sering loh kadang waktu kita tuh mungkin kita habiskan ketika kita tidur bersama dengan suami istri kita, atau kita berada dalam satu meja dengan keluarga kita. Kita mikirin orang yang ngomongin kita. Orang yang kita omongin loh kadang gak mikirin kita. Tapi kadang kita ngomong, Pak atau Ma, kemarin loh Bu ini loh ngomongin ini. Orang dia loh gak lagi ngomongin kita, gak lagi mikirin kita. Atau lebih parah lagi, kita menghabiskan waktu kita dengan kita ngomongin orang lain. Kita harus serupa dengan Kristus. Sebelum hal itu saya sampaikan, saya memberikan ilustrasi lagi. Ada 3 ikan salmon itu ya. Ikan salmon itu ikan yang cukup unik karena dia memiliki tujuan, seringkali dia melawan arus. Bahkan ketika dia melawan arus pun gak cuman arus, dia harus lompat dari arus itu. Kalau kita sering nonton Discovery Channel atau BBC, sering melihat tuh, dia kalau lompat pun tuh bukan sudah selesai, kadang ada beruang ya, yang nunggu dia. Jadi masalah itu sudah lawan arus, udah ikan itu harus lompat. Gak banyak ikan yang bisa lompat ya Bapak Ibu ya, gak banyak lah ya, kecuali lumba-lumba, paus, ikan terbang, ikan dusiar, gak banyak ikan. Tapi salmon bisa lompat mungkin dengan tinggi 1-2 meter. Habis lompat itu masih ditunggu sama beruang. Tiga ikan ini pertama-tamanya menuju ke arah itu, ke arah lawan arus. Tapi ada pemancing nih, ngomong, ngapain sih lawan arus susah-susah? Mending ikut arus. Enak loh, gak lompat. Gak ada resiko dimakan beruang, benar. Satu ikannya akhirnya ikut arus. Enak ya ikut arus ya. Enak ya, mulus. Gak usah goyang-goyang ekor, udah jalan. Terus ikan satu lagi, akhirnya pemancing ini ngomong lagi juga. Dari 2 ikan ini ngomong lagi, mending kamu lawan arus aja, itulah ada makanan. Udah lawan arus, dikasih makan lagi. Akhirnya ikan salmon ada yang satu kepancing dan kena sama pemancing ini. 2 ikan ini sudah salah arah loh Bapak Ibu. Sudah jalan di tempat yang salah. Yang satu sudah kena pemancing, yang satu udah hendak kemana. Dia lupa. Tujuannya itu adalah harus melompati tebing itu dan harus melewati beruang yang siap menunggu dia. Hidup kita ini Bapak Ibu, seringkali kita memikirkan hal yang susah dan mengingat hal-hal yang enak. Dulu itu aku, waktu itu aku. Kita harus lupakan itu. Kalau kita nggak lupakan itu ya kita akan semakin jauh dari tujuan hidup kita. Kalau Tuhan sudah punya destiny, entah itu sulit, entah itu serasa nggak mungkin, tetap jalan. Karena sekali kita kendor, kita akan semakin jauh dari tujuan kita. Kita beriman, kita percaya bahwa kita adalah salmon yang satu itu. Yang gak dengar suara iblis. Yang mengingat-ingat masa lalu kita. Sehingga kita jauh dari rencana dan rancangan Tuhan. Kita harus serupa dengan Kristus. Mengampuni orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat buat kawan kita. Bahkan tetap menjadi berkat buat lawan kita. Tidak cuma menjadi berkat bagi orang yang mengasihi kita, tetapi menjadi berkat buat orang yang menyakiti kita. Berat ya, makanya saya pelan-pelan dulu ngomong amin. Pelan-pelan dulu. Itu salmon yang sulit. Mengampuni masa lalu itu gak gampang, kata siapa. Orang bilang tuh masa lalu tuh selesainya katanya di 4 kita ditutup. Paku di peti mati katanya. Tetapi apakah kita mau hidup seperti itu? Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tetapi Tuhan bilang, apa upahmu? Tuhan Yesus ketika di kayu salib bisa memilih loh Bapak Ibu.
Dia menggunakan otoritasnya sebagai anak Allah untuk melakukan mujizat yang terakhir kali. Tetapi Tuhan memilih itu adalah karya terakhir dan yang terbaik. Karya yang terakhir dan terbaik. Tuhan bisa membenci, tapi Tuhan memilih apa? Memilih untuk mengampuni. Tuhan bisa memilih untuk mengungkit-ungkit, tapi Tuhan gak memikir ungkit-ungkit. Tuhan bicara masa depan. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Serupa dengan Kristus. Saya akan bawa, kita akan belajar bersama terkait Ayub. Kita buka Ayub pasal 1. Kita akan mungkin lompat-lompat, kita akan bahas tentang Ayub. Kita bisa buka Ayub pasal 1 ayat 1 dan 8. Ya, ayat 1 dulu. Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama. Siapa itu Ayub? Ayat pertama saya bacakan untuk Bapak Ibu, nanti ayat ke-8 Bapak Ibu berkenan untuk membacakan. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8, 2, 3. Ini statementnya Allah loh ya. Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi yang gak terbatas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan. Ngomong, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Gak ada. Ayub tok, the only one. Yang demikian. Jadi sudah Tuhan mengakui, memuji. Kan ada orang ngomong, orang ini baik, tapi kalau ada kata demikian, orang ini demikian baik. Orang ini demikian saleh. Sampai Tuhan saja terpesona. Bapak Ibu bayangkanlah melihat sosok yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ini yang ngeluarin statement ini Allah. Orang ini demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Itu Ayub. Kita buka lagi ayatnya yang kedua. Siapa Ayub itu? Ayatnya yang kedua saya bacakan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau saya jadi Ayub, kita jadi Ayub. Bahagia banget orang jadi Ayub ini ya. Seolah-olah gak punya masalah. Udah dicintai Tuhan. Udah kaya raya. Dia orang yang paling kaya Bapak Ibu. Di tanah timur. Di wilayah yang saat itu kalau kita mempelajari Bible, sepertinya Ayub itu sejaman dengan Abraham ya. Jadi kalau bisa dikatakan beririsan tidak jauh lah. Makanya dibilang tanah Uz itu kalau secara wilayah timurnya Israel. Dia orang paling kaya. Saya catat di sini dia punya itu ada 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 500 keledai. Kalau di total dikursin rupiah itu kurang lebih 140 M. Kurang lebih ya. Oh itu masih kecil, di Indonesia banyak triliuner. Itu zaman sekarang. Yang terkait uang tuh bisa dilipat gandakan dengan saham. Dengan properti yang belinya 100 juta, 5 tahun lagi jadi 1 M. Zaman segitu dia punya 140 M. Zaman segitu ya. Kaya banget dia ini. Udah kaya raya. Keluarganya utuh, sempurna. Dicintai Tuhan, itu gak luput dari masalah loh. Gak luput dari pencobaan loh. Kalau saya ngomong pribadi saya nih, apalagi saya. Apalagi kita. Kita masih berusaha menjadi orang yang saleh. Kita masih berusaha menjadi orang yang jujur. Jadi kalau kita dapat pencobaan itu, ingat Ayub. Orang yang sedemikian saleh aja, orang yang baik. Tuhan mengakui jempolan gini aja. Masih kena masalah, apalagi kita. Jadi kalau kita punya masalah, satu yang harus kita lakukan, bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan.
dalam sekejap itu hilang. Kita buka, kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 19. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Mulai ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. 14. Ayat 15, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terakhir, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurung. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi gambaran sederhananya Ayub yang sedemikian luar biasa itu dalam sekejap. Pertama, ternak harta kekayaannya hilang. Itu ibarat kalau Bapak Ibu punya perhiasan emas, punya mobil, punya motor, punya pekerjaan. Wush, hilang. Wush, hilang. Siapa yang dari kita ini duit hilang di dompet aja udah bingung. Gaji ditransfer nggak sesuai dengan jatah, emosi. Mobil yang harusnya dapat ini dikasih sama perusahaan itu emosi. Ini hilang di dalam sekejap. Bus. Jadi orang yang tunawisma, tuna duit, tuna pekerjaan. Di waktu yang sama, anak-anak yang dikasih, aduh, hilang anak si J, rasanya pi. Anak saya sakit aja saya sedihnya kurang apa tuh. Ini hilang dalam sekejap. Bus hilang. Kita tidak membaca lagi. Istrinya pun mencela dia. Tulang rusuknya loh. Yang hari-hari bersama. Yang katanya kalau menikah ya kita dalam susah, senang, sakit, sehat. Istri yang kita kasih itu ngomong, lebih baik kamu hujat Allahmu. Kamu masih mau tekun dengan kesalehanmu. Harta hilang, anak hilang. Saya bilang istri juga hilang. Apa artinya istri yang secara fisik ada di dalam diri kita tapi gak mendukung kita? Apa artinya pasangan hidup yang ada di sebelah kita tapi gak memahami kelemahan kita? Gak mau mensupport kita? Apa artinya? Belum lagi Bapak Ibu, orang-orang yang dianggap sahabat, saudara terdekat, 3 itu juga mencela. Ayub, ngapain sih kamu bertekun? Yub, kamu tuh dikutuk. Kamu tuh dosa apa sih Yub? Tuhan lu ngomong dia saleh. Sahabatnya tuh menjudge, mengintervensi. Saya ngomong masih dalam satu pot ya, satu dimensi. Bahwa dimensi adalah Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat Ayub. Tapi orang-orang di sini tuh mengintervensi kayak tukang pancing tadi Bapak Ibu. Ngapain sih lawan arus, ngapain sih tekun, ngapain sih taat, ngapain sih beriman, ngapain berpengharapan, udahlah. Kita perhatikan respon Ayub.
Ada 2 ayat, pasal 2 ayat 10 dan pasal 42 ayat 2. Saya akan bacakan yang pasal 2 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, ini kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita cuma mau menerima hal yang baik, saya mau ngomong, maaf kata Bapak Ibu, kita ini pribadi yang egois. Kristus itu sempurna ngajari kita. Dia datang di dunia tidak cuma untuk disembah, tapi juga untuk disalib. Tokoh-tokoh firman Tuhan yang Bapak Ibu ingat, yang kita tahu sejak kita sekolah minggu, semuanya tidak semuanya happy ending. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Daud, semua pernah mengalami fase-fase yang sulit. Ayub mengalami fase yang sulit. Tetapi apa yang respon Ayub lakukan? Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, katakan sama Tuhan begini. Tuhan, terima kasih atas hal sulit yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya bersaksi yang saya ceritakan tadi. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih. Saya pernah di Papua. Saya pernah di Makassar. Saya pernah di Sulawesi, saya pernah di Kalimantan. Saya pernah di Bali, Nusra. Terima kasih. Respon Ayub yang kedua. Mohon Bapak Ibu yang membacakan. 2, 3. Lihat. Ini responnya Ayub. Respon Ayub ketika menghadapi masalah. Katanya begini nih. Kalau saya ngomong kepada papa, aku tahu yes. Karena saya hidup dengan papa mama saya hampir 33 tahun. Jadi saya declare aku tahu Pama. Ayub kenal dengan Allahnya. Aku tahu. Berarti kuncinya apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, yang pertama harus lakukan adalah kenali Tuhan. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan? Kita tahu pernah berpacaran, kita harus mendekat. Kita harus mengerti Dia. Kita harus ngerti kesenangannya Allah. Lakukan itu. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Dekat dengan Allah. Sehingga kita ngomong, aku tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Pikirkan semua hal yang Bapak Ibu inginkan. Itu ada di bumi. Dan bumi itu ciptaan Allah. Segala sesuatu Tuhan ciptakan itu untuk kita. Apa yang Bapak Ibu minta? Utarakan kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ditebelin sama Ayub. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada. Rencana Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu sempurna. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan membawa saya ke fase yang sulit. No. Tuhan itu punya rencana. Tapi kita harus melalui proses. Kalau kita nggak mau di dalam proses, kita jadi 2 salmon. Yang satu lari semakin jauh dari target. Yang satu kena kail karena dia pengen makan. Atau kita seperti ibu penjual tempe tadi. Yang dia menggerutu, beriman, percaya, minta mujizat, akhirnya kecewa sama Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana berkat. Berkat itu Tuhan sediakan. Tekun, taat. Amin. Berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub. Kita buka pasal 42. Saya terima kasih ya. Mbaknya pelayan di belakang itu cukup cepat, responsif. Terima kasih. Berkat Tuhan. Pasal 42 ayat 10. Lalu berikutnya kita baca bersama ayat 12 sampai 16. Kita buka pasal 42 ayat 10. Saya bacakan terlebih dahulu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jangan lihat berkat saja ya.
Saya cuma menyampaikan inilah rencana Tuhan kepada Ayub. Tapi kita harus ingat apa yang sudah Ayub lakukan, apa yang Ayub alami. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub. Ini rencana Tuhan kepada Ayub. Kalau Ayub tidak melalui itu, kalau dia sudah di fase pertama dia kecewa kehilangan harta, fase kedua dia kehilangan anak-anaknya, fase ketiga dia kehilangan istrinya, fase keempat dia kehilangan sahabatnya, tapi dia tidak mau kehilangan Allahnya. 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini rencana Tuhan. Ayat 12-16 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 sebelumnya 7.000, dapat 6.000 sebelumnya 3.000, dapat 1.000 pasang sebelumnya 500, dan 1.000 sebelumnya 500 keledai betina. 13. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Apuk. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ini rencana Tuhan untuk Ayub. Hidup panjang umur, hidup sehat, penuh kemenangan, penuh pengharapan. Orang tua itu berharap itu melihat anaknya tumbuh besar. Amin. Orang tua juga berharap punya cucunya tumbuh besar. Amin. Bukan cuma 2 generasi, cicitnya dan berikutnya. Panjang umur, penuh harapan. Itu rencana Tuhan dalam hidup Ayub. Dan itulah rencana Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Amin. Kalau ada masalah, kenali Allah. Beri respon, jangan terbalik seperti Salmon. Bukan seperti ibu penjual kedelai tadi. Responnya adalah setiap ada masalah, bersyukur. Hari-hari ini yang mahal itu kesehatan dan kebersamaan. Amin. Kita sekarang ini ada tuh semuanya karena kasih karunia. Semuanya. Sudah berapa orang yang kita kenal nggak ada di WA group? Belum hilang. Hari-hari ini yang paling mahal itu adalah kesehatan dan kebersamaan. Pujian ini menjadi berkat bagi hidup saya. Kita boleh nyanyikan bersama. Ajar ku mengerti segala. Amin. Katakan dengan iman. Amin. Hanya pimpinlah jalan. Pimpin. Amin. Biar kita nggak salah arah. Amin. Ajarku berharap. Amin. Hanya padamu Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan.
Bapak Ibu semua. Engkau sanggup. Yes. Amin. 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 Amin Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita pujikan dengan penuh iman. Bapakku, Bapakku. Amin. 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 Terima kasih Tuhan buat rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Sampaikan dengan penuh iman. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Ingat ya, menurut kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Menurut rencana, rancangan, dan waktu Tuhan. Bukan rencana, rancangan, harapan, dan waktu saya, waktu kita. Dua ayat terakhir. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Fase pertama adalah pencobaan. Fase pertama adalah masa sulit. Fase pertama adalah masa lalu. Harus kita lewati. Berikutnya punya iman. Tidak selesai beriman, tapi katakan ketekunan. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal 1, tetap ayatnya yang 17a. Ayat 17a. Saya bacakan tuh Bapak Ibu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Bapak Ibu harus ingat, ketika Tuhan sudah memberkati nanti, atau hari ini, atau hari kemarin, Bapak Ibu ingat, hal-hal yang baik sudah Tuhan berikan. Itu bukan karena jerih lelah kita. Jangan jadi pribadi yang sombong. Kalau sudah diberkati, kalau sudah diampuni, jangan sombong.
Karena segala sesuatu yang baik itu bukan datang dari kita, tetapi datangnya dari Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, biarlah kasih setia Tuhan menaungi setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu